Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, walaupun pada saat ini kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan secara langsung karena negara kita sedang dilanda bencana virus corona ataupun COVID-19. Kita berdoa mudah-mudahan wabah corona ini segera berakhir dan kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan di sekolah secara langsung atau tatap muka. Baik anak-anakku kelas 7 sekalian, berhubung kalian masih kelas 7 tentu belum pernah bertemu dengan Bapak. Alangkah baiknya Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Nah, nama Bapak adalah Eka Abdullah. Bapak beralamat di Jalan Kahiji Saleh, Kampung Pamokolan, RT 2 RW 4, Kecamatan Karangtengah, Desa Sukapana. Ataupun Bapak tinggal di daerah sekitar sini. Oke, kemudian riwayat pendidikan Bapak dulu sekolah di SD ataupun MI, MTS itu di Manarul Buddha di sini. Kemudian SMA lanjut di Eijkman Cianjur pada tahun 2007 lulus dan kuliah di Universitas Siliwangi ataupun STKIP Siliwangi Bandung. Bapak mengajar di MTS Manurul ini, bidang studinya adalah bahasa Indonesia untuk kelas 7 dan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di kelas 8. Baik, dalam video pembelajaran kita kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi bahasa Indonesia, yaitu berkaitan dengan sebuah teks. Teks ini menjelaskan tentang gambaran sesuatu yang dijelaskan secara rinci kepada para pembaca ataupun pendengar supaya mereka dapat merasakan apa yang ditulis oleh si penulis. Kira-kira ada yang tahu teks apa yang Bapak maksud? Ya, betul. Teks yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah teks deskripsi. Nah, tentu kalian pernah mendengar teks deskripsi ini. Biasanya di acara televisi kalian bisa melihat tayangan-tayangan yang menampilkan objek-objek tertentu. Misalnya di Trans 7 ada acara jejak petualang. Nah, itu biasanya acara tersebut menjelaskan tentang objek-objek yang didatangi. Baik, berikutnya dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian harus mampu menguasai pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik itu berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Mengidentifikasi ini adalah menemukan. Apa yang ditemukan adalah informasi tentang teks deskripsi. Oke, berikutnya adalah menelah struktur. Struktur itu adalah cara sesuatu disusun atau susunan dari teks deskripsi itu. Urutan kalian dalam menulis teks deskripsi seperti apa? Itu disebutnya dengan struktur. Berikutnya adalah menentukan isi teks deskripsi tentang objek, baik berupa tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Nah, kompetensi dasar 4.1 ini berkaitan dengan pengetahuan, aspek pengetahuan. Yang terakhir adalah kalian harus mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, baik berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan, baik secara lisan ataupun tulis. Nah, kompetensi dasar 4.2 ini berkaitan dengan aspek keterampilan. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu
Di bab 1 ini kita akan belajar berkreasi dengan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi yang akan kita pelajari ini pertama adalah tentang definisi ataupun penjelasan tentang apa itu teks deskripsi, cirinya apa, dan jenis-jenis teks deskripsi. Yang kedua, kita akan belajar tentang informasi penting yang ada di dalam teks deskripsi. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar di bab 1 ini tentang struktur atau susunan tadi ya, susunan dan kebahasaan dari teks deskripsi. Yang keempat, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyampaikan isi teks deskripsi yang telah didengar dan dibaca. Dan terakhir adalah penyusunan teks deskripsi, atau kalian harus mampu menulis secara mandiri teks deskripsi. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang mendefinisikan teks deskripsi, kemudian cirinya, kemudian juga tujuan dari teks deskripsi, lalu jenis-jenis teks deskripsi. Nah, sekarang ke pengertiannya. Apa sih teks deskripsi itu? Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas tentang objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, jadi begitu ya, teks deskripsi itu teks yang menggambarkan secara jelas ataupun konkret tentang objek. Objeknya itu bebas, bisa berupa benda, bisa juga orang, bisa juga tempat ataupun lainnya. Nah, sebelum Bapak melanjutkan, coba kalian simak video berikut. Video ini adalah video sebuah lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan Bapak Ismail Marzuki. Di dalam lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa terdapat paragraf deskripsi ya. Silakan simak.
Nah, dari cuplikan lagu tersebut, Bapak Ismail Marzuki ini mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Keindahan apa saja yang dideskripsikan oleh Bapak Ismail Marzuki melalui lagunya itu? Nah, berikan alasan ataupun pendapatmu. Kata apa saja yang menunjukkan bahwa lagu di atas mendeskripsikan keindahan Indonesia. Nah, tentu ya tadi di dalam lirik video Rayuan Pulau Kelapa itu Bapak Ismail Marzuki menjelaskan tentang keindahan alam. Di antaranya adalah beliau menjelaskan tentang kondisi pantai yang ada di perairan atau yang ada di wilayah Indonesia yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon-pohon kelapa yang sangat banyak. Nah, pohon kelapa itu dia gambarkan dalam lirik lagunya tersebut. Nah, apalagi kemudian itu adalah Raja Kelana ya, berbisik-bisik Raja Kelana. Nah, saking banyaknya sumber daya alam di kita, keindahan alam di kita, menjadikan Raja Kelana ataupun Raja Kelana itu adalah para pelaut ya, para pelaut dari negara di belahan dunia yang ingin menguasai wilayah Indonesia. Nah, baik itu mungkin ya pendeskripsian dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, berikutnya kalian harus menentukan ciri isi dan tujuan dari teks deskripsi. Nah, apa saja yang harus kalian pahami dalam materi ini? Itu kalian harus menemukan ciri dari objek yang dideskripsikan, kemudian tujuan dan isi dari teks deskripsi. Berikutnya adalah mengidentifikasi jenis teks deskripsi dan terakhir mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Baik, Bapak akan menampilkan contoh dari teks deskripsi tentang sebuah objek wisata yang berjudul Parang Tritis Nan Indah. Silakan kalian pause terlebih dahulu video ini, lalu silakan baca cuplikan dari teks deskripsi yang berjudul Parang Tritis Nan Indah. Berikutnya ada juga teks deskripsi yang berjudul Ayahku Panutanku. Silakan dibaca. Lalu ada juga teks deskripsi yang berjudul Ibu Inspirasiku. Terakhir ada juga teks deskripsi yang berjudul Si Bagas Kelinciku. Silahkan dibaca, pause terlebih dahulu videonya. Nah, nanti kita akan analisis isi dari keempat teks yang Bapak tampilkan ini. Oke, lanjut. Mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi dari teks deskripsi. Dari keempat teks deskripsi yang tadi Bapak tampilkan, itu dapat kita temukan atau identifikasi. Teks pertama itu objek yang dideskripsikan adalah Pantai Parang Tritis. Kemudian yang kedua adalah Ayahku Panutanku. Kemudian yang objek yang ketiga yang dideskripsikan adalah Ibuku Inspirasiku. Dan yang terakhir Si Bagas Kelinciku. Nah, teks deskripsi yang tadi ditampilkan itu memiliki tujuan. Nah, tujuan yang pertama adalah menjelaskan tentang gambaran dari pantai
Parangtritis. Di sini Bapak salah menuliskan ya. Jadi tujuan dari teks 1 itu adalah menjelaskan keindahan ataupun keadaan yang ada di pantai Parangtritis ya. Mulai dari keindahan alamnya, keindahan pantainya, kemudian juga suasana yang ada di pantai tersebut. Nah, teks yang kedua tujuannya itu adalah menjelaskan sosok si ayah. Nah, si ayah itu orangnya itu seperti apa? Nah, itu dijelaskan pada teks deskripsi nomor 2. Begitu juga teks deskripsi yang ketiga, ibuku inspirasiku. Nah, di sana menjelaskan tujuannya itu menjelaskan ciri fisik dari ibu. Nah, si ibuku itu misalnya ibunya memiliki mata yang berwarna coklat. Nah, itu adalah penggambaran dari teks yang ketiga. Dan yang terakhir, si Bagas kelinciku. Nah, ini ditulis bertujuan adalah menjelaskan tentang kelinci yang bernama si Bagas. Nah, itu tujuan dari teks deskripsi yang ditulis pada keempat teks tadi. Nah, berikutnya yaitu isi teks deskripsi, memerinci atau mengkonkretkan objek. Isi dari teks pertama bertujuan tadi ya sudah Bapak jelaskan adalah menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Nah, keindahan pantainya ini dirincikan. Nah, rinciannya itu yaitu keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, kemudian suasana kegiatan orang di pantai. Nah, itu jadi rinciannya. Kemudian juga perasaan terhadap objek. Nah, si penulis memiliki pandangan tentang apa yang dia deskripsikan. Itu apa pandangannya? Dia bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Nah, teks yang ketiga dan keempat pun sama. Nah, misalnya teks kedua, teks yang berjudul Ayahku Panutanku, itu adalah teks rinciannya menjelaskan ciri fisik, sifat sabar ayahku dan memberi teladan. Kemudian perasaan terhadap objeknya juga sama, kekaguman dan kebanggaan. Teks yang ketiga pun demikian ya. Baik, berikutnya apa sih ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan? Nah, berikut penjelasannya. Ciri tujuan dari teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suasana perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Kemudian ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibacakan pada teks deskripsi bersifat khusus, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul yang berisi objek pada konteks tertentu. Misalnya si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa teks deskripsi itu hanya merincikan objek yang bersifat subjektif, artinya sifat yang melekat pada objek tersebut hanya dimiliki oleh objek itu sendiri ya, misalnya si Bagas kucing. Kemudian juga ibuku kebanggaanku. Nah, itu ibu yang dimaksud itu adalah ibu yang melekat pada teks itu sendiri. Nah, berikutnya adalah ciri isi. Isi dari teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Kemudian isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, menggambarkan wisata yang indah, akan kekonkretan indahnya seperti apa, menggambarkan ibu yang baik yang akan dikonkretkan baiknya itu seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska ataupun oranye. Kemudian ciri isi ini, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misalnya ombak menggempur,
Kemolekan Pantai, Ibuku yang Tangguh. Nah itu ya. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kemudian melibatkan kesan indera atau gambaran objek jelas. Jadi seolah-olah kita dapat melihat, mendengar, merasakan, ataupun juga meraba. Kan ada 5 ya panca indera kita, itu indera pendengaran, indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba, dan indera pengecap ataupun yang ada pada lidah kita. Nah, ketika kita menjelaskan sebuah teks deskripsi, maka kesan-kesan indera ini akan terasa. Misalnya, kemarin aku mencicipi masakan Padang yang ada di samping rumahku. Aku membeli 1 porsi nasi Padang dengan kakap merah misalnya. Rasanya terasa enak di lidah. Rasa ikannya begitu empuk dan kaldu yang aku rasa sangat enak di lidah. Nah, itu adalah penggambaran seolah-olah kita dapat merasakan ataupun seolah-olah dapat kita rasakan kita sedang memakan nasi Padang gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan melibatkan kesan indera. Berikutnya, ciri teks deskripsi ini adalah membuat pembaca ataupun pendengar merasakan sendiri ya, apa yang dideskripsikan. Ciri yang keempat, teks deskripsi menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku ini adalah bahasa yang baik dan benar ataupun kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir, ciri teks deskripsi ini menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Baik. Nah, dalam menulis teks deskripsi itu kita tidak sembarangan menggunakan bahasa, tapi bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi ini harus bersifat khusus ataupun merincikan. Nah, misalnya kita akan menggunakan kata baik. Kata baik itu ya, baik itu adalah kata yang umum. Nah, maka kita bisa menggantinya dengan kata khusus. Nah, baik itu sinonimnya ataupun persamaan makna katanya adalah ramah. Contoh lain misalnya menggerakkan. Nah, bisa kita ganti dengan mengibaskan. Kemudian bentuk bisa diganti dengan rupa. Indah bisa diganti dengan molek, cantik, ya, menawan, memesona, dan lain-lain. Nah, pokoknya ketika kalian menuliskan ataupun mencari diksi ataupun pilihan kata untuk menulis teks deskripsi, maka kalian harus menggunakan kata-kata khusus ya. Nah, berikutnya setelah kata-kata khusus, kalimat pada teks deskripsi juga berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Nah, misalnya ada kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat perinciannya, ya baiknya itu seperti apa? Dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kemudian juga misalnya ada kalimat ayahku orang yang sabar. Nah, sabarnya itu seperti apa? Kita rincikan. Dia tidak pernah marah walaupun aku nakal misalnya. Kemudian juga apalagi? Dia selalu sabar dalam mendidik aku dan adik-adikku. Nah, apalagi misalnya kucingku sangat lucu. Nah, lucu ini seperti apa perinciannya? Misalnya ketika akan diberi makan, dia akan meloncat-loncat. Nah, itu kata perincian dari kata lucu. Ya. Berikutnya, misalnya ada kalimat bunga mawar sangat indah. Nah, indahnya itu seperti apa? Kita rincikan, memiliki warna yang khas dan bentuk yang unik. Nah, itu baik itu ya. Jadi kalimat perincian itu digunakan dalam menulis teks deskripsi. Nah, selain itu, dalam menulis teks deskripsi, kalian juga harus menggunakan pilihan kata ataupun diksi dengan emosi yang kuat. Nah,
Misalnya ada kata sifat baik ya. Nah, baik ini kita ganti dengan kata tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Nah, kata-kata tadi itu lebih memiliki emosi yang kuat daripada kita menggunakan kata baik ya. Berikutnya misalnya indah, kita bisa menggantinya juga dengan kata elok, molek, permai, bisa juga menakjubkan. Kuat, nah, kata kuat ini tidak memiliki emosi yang kuat, tapi kita bisa menggantinya dengan kata tangguh, perkasa, gitu ya. Kemudian ada lagi kata sifat kuning. Nah, kuning itu kita bisa ganti dengan kata yang memiliki emosi kuat, misalnya kuning kemilau, kuning keemasan, dan lain-lain ya. Merah, merah marun, merah menyala, merah merona, dan lain-lain. Nah, itulah ciri dari teks deskripsi, yaitu dengan menggunakan pilihan kata yang memiliki emosi yang kuat. Nah, berikutnya jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi ini terbagi ke dalam dua bagian. Pertama adalah teks deskripsi eksplanatori. Teks deskripsi eksplanatori ini adalah jenis teks deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh si penulis. Nah, jadi isi dari teks deskripsi ini benar-benar terjadi ataupun bersifat fakta. Jadi si penulis menuliskan ataupun menggambarkan objek ataupun lainnya memang betul-betul hasil dari pengamatan si penulis itu sendiri. Misalnya tadi ya, dalam teks 1 si penulis mendeskripsikan tentang keindahan pantai Parangtritis. Nah, maka apa yang ditulis oleh si penulis itu memang betul-betul apa adanya ya. Jadi bersifat objektif ya. Jadi teks explanatory ini adalah teks deskripsi objektif atau sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, jenis teks deskripsi adalah teks deskripsi sugesti. Kalau sugesti ini bersifat subjektif ataupun tidak apa adanya. Penulis menuliskan ataupun menjelaskan teksnya tersebut berdasarkan argumen ataupun pendapatnya sendiri ya. Misalnya tadi ada contohnya tentang ibuku orang yang ramah. Nah, ramah itu kata siapa? Ya kata si penulisnya itu. Belum tentu bagi yang lain ibu yang dideskripsikan itu memiliki sifat-sifat yang dituliskan. Nah, teks deskripsi sugesti ini biasanya berbicara tentang tempat, benda, waktu, ataupun orang. Nah, baik, mungkin video pembelajaran kita kali ini cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang struktur dari teks deskripsi. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video pembelajaran ini kurang dapat dipahami, karena memang Bapak belum terbiasa membuat video seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.